Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang terkait persiapan Pasca Nasional yang kebetulan akan diadakan di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaut ya. Iya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang panitia, pimpinan panitia penyelenggara. Dan seperti biasa tentu sebelum saya mengajak berbincang-bincang terkait persiapan Pasca Nasional yang tentu menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara karena kembali digelar di Sulawesi Utara, saya memberikan kesempatan ke narasumber untuk memperkenalkan diri, yaitu Pak Alvin dan Pak Jimmy Mukalensang. Pak Alvin dulu yang memperkenalkan diri. Ya, jadi salam kenal, selamat siang Tribuners. Nama saya Alvin Taulu. Saya saat ini menjabat ketua pelaksana daripada kegiatan Pasca Nasional. Ya, sekretaris, silakan. Ya, saya terima kasih Tribuners yang ada yang menonton pada siang hari ini. Saya Jimmy Mukalensang, Sekretaris Umum Panitia Nasional Ya. untuk persiapan di Talaut, tanggal 17 Mei. Ya, Tribuners, demikian perkenalan singkat dari kedua narasumber yang merupakan panitia Pasca Nasional, yaitu sebagai ketua dan ketua umum ya, ketua umum. Dan tentu saya ke Pak Alvin dulu ya, Pak Alvin. Ini persiapan Pasca Nasional tentu sudah tidak lama lagi ya, karena ini sudah rangkaian. Saat ini kalau prosesinya adalah di Minggu Sengsara 6. Tapi biasanya kan Pasca Nasional tentu tidak mengambil tepat sekali ya. Oh iya. Mengambil waktu yang pas tentunya dengan karena ini Pasca Nasional tentu akan melibatkan unsur-unsur pemerintah, misalnya presiden yang datang, baru gubernur. Nah, saya ingin bertanya, ini Pasca Nasional ini gimana sebenarnya kemudian ditetapkan di Talaut. Kemudian tentu selain bagaimana kemudian ditetapkan di Talaut, yang menginisiasi ini penyelenggara ya. Biasa tentu kalau PGI atau kalau di Katolik ada juga. Gimana? Boleh diceritakan? Jadi ini menarik, Bung Aswin. Jadi ini kalau bicara tentang Pasca Nasional, melihat kilas balik pada tahun 2020. Oh iya, ya, 2019 atau 2020? yang di Manado. Bukan Pasca Nasional. Jadi sebenarnya kegiatan Pasca Nasional ini sudah mau dilaksanakan pada 2020. 2020 sebelum 2020, pandemi ya. Nah, Pas pandemi itu. Sebelum pandemi, kegiatan kepanitiaan semuanya iya. sudah berlangsung pada saat itu. Tiba-tiba pada bulan Maret naik grafiknya sangat tinggi sekali. Dan Pandemi maksudnya ya. pandemi COVID ya. Sampai pada akhirnya kami juga bingung. Negara sini udah menutup, pemerintah pusat juga sudah melarang dan sebagainya, berbagai kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang. Ya. Padahal waktu itu persiapannya luar biasa dan mengerikan. Kenapa? Karena kita akan membuat kegiatan pasca yang sangat-sangat besar dan fenomenal. Kegiatan tidak hanya di satu tempat, tapi juga ada di Tomohon, Tondano, beberapa wilayah, sebagainya. Dan akhirnya memang Tuhan berkata lain. Tidak bisa. Itu sejarah awalnya. Nah, namun yang menariknya adalah semangat itu tidak hilang. Jadi ini panitia sudah bentuk waktu itu, sudah bentuk. Sama. Oh, sudah. Ya. Sama, masih sama kita juga gitu loh. Ya. Nah, pada akhirnya konsultasi lagi dan mendapatkan arahan dari Pak Gub, jalankan. Nah, setelah jalankan, kita melihat bahwa ternyata baik dari PGI maupun 8 Aras juga melihat, wah ini sebaiknya harus dijalankan. Maksudnya pasca tahun ini Pasca tahun ini. Yang tertunda dari 2020. Yang tertunda Panitia gitu. panitia sama. Ini benar-benar panitia 2 tahun ini. Ini ibarat orang pacaran cinta yang tertunda. Ya. Nah, tapi menariknya adalah kita mulai lagi semuanya jalan, bicara dengan Pak Gub, bicara dengan berbagai pihak, Ketua PGI Pak Gomar Gultom, Pendeta Gomar Gultom, 8 Aras. Yang 8 Aras ini siapa? Ada dari Ortodok, ada dari Bala Keselamatan, Advent. ada dari Advent, ada PGLII,
Wah, termasuk KWI Katolik. juga termasuk di dalamnya masuk juga. ya, kata. Artinya adalah seluruh lembaga-lembaga gereja sinodal yang benar-benar kuat, resmi, bersama-sama bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Paskah Nasional. Dan akhirnya ditetapkan oleh Pak Agup, disetujui oleh Ketua PGI juga, bersama-sama kita akan menyelenggarakan di Melongwane, Talaut. Kabupaten Talaut ya, Ibu Iya. Kota Melongwane. Ya, saya ke sekretaris panitia dulu ya. Iya. Sekretaris panitia. Gimana persiapan? Tentu persiapan ya sudah jauh-jauh hari pasti ya. Ya. Persiapan kita kan ada panitia lokal dan panitia nasional. Nah, panitia lokal sudah jalan. Kalau ini panitia nasional atau lokal yang ini Pak Alvin dan Pak Kita nasional. Panitia Ada nasional. lokal yang pelaksana di lapangan Talaut. sana. Oh, Ya. dipimpin Ya, oleh dipimpin oleh Pak Pendeta Arno Abbas, Ketua Wilayah, Ketua Sinode Germita. Germita. Dan penasihatnya Pak Wakil Bupati dan Bupati sebagai pelindung di sana dengan Pak Mereka Gubernur. panitia Atau lokal ya. ya. Itu banyak kegiatan yang dilakukan sekarang. Ada lomba lampion, ada mau iringi pikul salib di antar desa di sana. Terus banyak kegiatan dan yang sana sudah mulai. Harusnya kan minggu tanggal 1 kita mau launching di Tanggal 1 kemarin ya. tanggal 1 di Miangas, tapi karena waktu dan tempat yang tidak match, akhirnya tunda hari kemarin. Waktu mau berangkat katanya ada badai, jadi nggak jadi. Hari Kamis ini baru ada. memang tantangannya luar biasa Jadi untuk ini ya. ya. Oke, ini apa Medan Medan, ya. ya. Dan karena kita kenapa bikin di Miangas? Karena kita ada satu apa namanya? Kita mau kaitkan dengan Manee. Ya, adat penangkap ikan. Makanya ikan. harusnya kemarin kita mau ke sana tapi badai akhirnya batal. Mana itu setiap tanggal berapa? Antara pokoknya lihat bulan-bulan yang teduh. Oh, Pas di air kalau dia nggak teduh kan bahaya. Jadi di air pas air turun. Nah, itu mau disiapkan. Makanya penetapan kita tanggal 17 Mei. 17 Mei. Tadinya kemarin tanggal 23 bulan ini kita undur dengan segala pertimbangan untuk pindahkan 17 Mei dengan ada upacara Manee. Dan panitia lokal dan kami sudah sinergi jalan sekarang. Mungkin hari Kamis kalau jadi saya berangkat ke sana untuk pencanangan, karena pencanangan ditunda-tunda berapa kali karena waktu dan transportasi ya. Karena memang Medan ya. Ya, Medan, nggak transportasi pesawat gitu kan. Kalau kayak ketua ini kan sekarang Pak Irjen, dia sudah Irjen, waktunya kan harus pas. Kalau pergi nggak mungkin dia mau naik kapal laut, harus naik pesawat. Dan pesawat 1 minggu 1 kali mungkin. Enggak, 1 minggu 3, Senin, Rabu, Jumat. Tapi belum Senin, tahu. Jumat. Biasanya Jumat 2 kali, Jumat kemarin nggak ada. Jadi ya itu mau bikin waktunya yang pas itu yang. Tapi puji Tuhan sekarang sudah berjalan. Hari Kamis ini mudah-mudahan kalau nggak ada halangan saya mau berangkat untuk mewakili. Pak Gormar atau Sekum PGI mau datang dengan KWI yang lokal akan hadir juga di sana. Ya. Saya ke ketua panitia. Ketua panitia ini kan gini, ada panitia lokal, ada panitia nasional. Berarti kan kalau panitia nasional dia lebih mungkin mengkoordinasi dengan presiden, dengan yang di luar, peserta yang mau hadir di sini, kesiapan dengan kesiapan stakeholder yang di luar Talaut. Nah, gimana kesiapan termasuk presiden mungkin? Kami pun sebenarnya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa rencananya presiden akan hadir. Ya, luar biasa. Tentu presiden mudah-mudahan tidak berubah. Artinya tidak ada jadwal lain tidak ya? ada jadwal lain dan sebagainya. Tetapi kami sampai saat ini kebetulan sudah mendapatkan konfirmasi. Termasuk beberapa menteri akan hadir seperti Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, Menteri Agama, dan tentunya menteri-menteri lain yang kita akan undang untuk hadir di Paskah Nasional. Nah, tidak hanya sekedar untuk bicara tentang Paskah Nasional, tetapi juga kita melihat bahwa bagaimana menyelenggarakan suatu kegiatan keagamaan secara nasional di wilayah perbatasan terluar Republik Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu kegiatan yang menjadi sejarah dan fenomenal. Dan ini saya kira menarik juga karena apa? Ini kan dikatakan tadi di terluar, ini kan terluar artinya berbatasan dengan Filipina, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah ini kan diserestui pemerintah dan bagian dari kegiatan pemerintah. Kedaulatan hadir di situ. Iya, kedaulatan, kemudian mendorong pariwisata dan menunjukkan perhatian pemerintah. Betul. Pemerintah.
Dan ini kesiapan tadi sudah dikatakan ya bahwa ada kemungkinan ada presiden ya, mudah-mudahan. Nah, ini kemudian ada pejabat-pejabat yang lain. Mungkin setelah itu ada juga kan ada studi meeting dan segala macam sebelum, kira-kira gimana? Ya, artinya memang sekali lagi khusus untuk panitia lokal lebih fokus untuk pelaksanaan teknis kegiatan di Melangwane. Sedangkan di level nasional lebih ke arah koordinasi terhadap 8 aras, PGI, nggak mudah juga itu ya, KWI, koordinasi ya. Karena memang sekali lagi nih pelaksanaan pasca ini menariknya adalah tantangannya di logistik. Ya. Penerbangan, keberangkatan kapal, menghadapi cuaca dan sebagainya. Ya. Dan ini menariknya adalah bahwa artinya mau mengangkut ratusan atau ribuan orang ke laut tidak mudah kan? Tidak mudah, bahkan kami mencoba juga koordinasi dengan Pelni untuk membawa kapal feri ke sana sebagai sarana penginapan. Berbagai macam alternatif dicoba untuk bagaimana bisa melaksanakan kegiatan pasca ini dengan baik. Dan saya rasa ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus pun disalib dulu dan akhirnya menang kemudian. Orang juga harus bersusah-susah dulu, akhirnya berhasil kemudian. Iya. Saya ke sekretaris, Pak Sekretaris, ini dikatakan tadi tentu tidak mudah play akomodasi. Di sana kan hotel satu atau dua, cuma itu pun hotel-hotel yang ini ya. Tentu bagaimana memberdayakan, biasanya kalau kegiatan gereja kan rumah-rumah, gimana itu koordinasi nanti. Oke, sampai saat ini kemarin saya sudah koordinasi dengan Bupati sudah berapa kali. Bupati Talaut. Jadi ya mungkin ada sana bukan hotel penginapan dan rumah. Jadi siapa nginap situ juga memberdayakan juga supaya ada penggantian penggantian untuk misalnya ada peserta yang datang. Dan yang sudah pasti kalau dari PGI sendiri ada 91 sinodal dan itu direkomendasi untuk hadir ke sana. Selain di luar PGI itu ada KWI, PGLI dan Pentakosta dan lain-lain, mereka juga hadir ya. Dan begitu juga Romo untuk katedral Manado, khususnya keuskupan Manado sangat menunjang akan hadir PGI. Jadi sudah jalan semua. Apakah kalau misalnya ada, kan kita tahu bersama di Kristen itu banyak sekali denominasi gereja. Apakah terbuka juga untuk mereka kalau mereka mau? Misalnya diundang sebagai tamu atau gimana? Kan ada denominasi yang belum gabung dengan PGI tapi mereka juga kan Kristen. Nah, gimana? Oh, itu udah masuk di yang saya bilang tadi ada 8 aras gereja itu sudah masuk semua. Ada Pentakosta, ada GBI, ada Advent, ada itu yang dimaksud PGI, ada Katolik, semua. Jadi sudah dari interdenominasi. Iya. Jadi mereka dilibatkan dalam kepanitiaan. Pembicaranya apa? Siapa nama Pak Pendeta? Pak Ruben Adi Abraham. Itu ketua sinode GBI. Iya. Jadi memang kita dari gereja Injil. Jadi benar-benar kita mencoba untuk membangun keberagaman menuju ke penyatuan semuanya. Kita bawa semuanya. Ini kan puncaknya kalau tidak tertunda tanggal 17 Mei ya. Betul. 17 Mei ya, pada pasti tanggal 17 Mei. Kan ada rangkaian-rangkaiannya. Apakah semua di Talaut atau ada juga site-nya di Manado atau itu kalau gimana? di Manado mungkin hanya satu apa namanya, kita mau usul dari Pak Gubernur kemarin, kita akan diakonia bansos ke 8 aras gereja itu. Jadi KGPM kita bawa ini, bukan KGPM masuk di PGI, Katolik, Balasa Keselamatan, Advent kita akan sumbang ini aja donasi ya. Ke 8 aras gereja. Saya ingin ke ketua. Ini memang kegiatan keagamaan akbar ya, Kristen. Tapi kita juga ketahui bahwa apabila ini kegiatan memang sudah melibatkan pemerintah, sudah ada unsur pariwisata yang masuk ya. Karena minimal begini, ini ada berapa? Ini kan dari Sabang sampai Merauke kan yang ini hadir di sini. Betul. Jadi memang mau tidak mau sudah bagian dari memperkenalkan Sulawesi Utara dan luar biasa juga memperkenalkan Talaut. Tidak mudah. Jadi ini sebenarnya menguntungkan ke Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe, juga Pak Bupati Talaut. Nah, ini gimana komunikasi untuk ini kelancaran? Artinya kan pemerintah di Sulut
maupun di Talaut dia harus ikut membantu, karena seperti dikatakan tadi ini luar biasa membawa, kalau orang melihat ini bawa peserta, tapi semua kalau dalam sebagai civil society ini turis ini yang datang gimana. Jadi orang ini harus mesti bersyukur bahwa kenapa mempunyai gubernur yang mempunyai visi yang luar biasa, cara pandang yang luar biasa, dan kreatif, out of the box. Mungkin orang melihat ini hanya sekedar kegiatan keagamaan biasa, tetapi sebenarnya kalau menjadi kegiatan nasional, menjadi spot utama, maka perhatian akan luar biasa masuk ke sini semuanya. Akan melihat, oh seperti apa. Nah, untuk menuju ke sana, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi itu berintens komunikasi sangat baik. Karena apa? Sekali lagi, terlepas dari masalah logistik, keterbatasan komunikasi, tetapi semuanya baik di level kabupaten, provinsi maupun di pusat mempunyai komitmen yang kuat sama-sama untuk melancarkan, mensukseskan kegiatan ini. Dan sekali lagi seperti contohnya, Pak Gub sendiri yang turun langsung untuk melobi presiden untuk hadir. Oh sudah dikomunikasikan dengan ini ya. Bahkan tadi pagi sebenarnya Pak Gub ke Jakarta, salah satunya agendanya mengkomunikasikan kepada stakeholder terkait untuk memastikan bahwa presiden itu bisa hadir. Artinya apa? Komitmen begitu kuat. Dan orang harus bersyukur karena apa? Mungkin jangan-jangan orang bisa klaim bahwa ini satu-satunya provinsi yang presidennya paling banyak hadir di sini lah, gitu loh, di Sulawesi Utara. Dan itu dan harus diakui ya, karena bagian dari komunikasi gubernur yang baik ya Pak Oli dengan pemerintahan pusat ya, Pak Presiden dalam hal ini. Itulah balik lagi bersyukur mempunyai gubernur yang mempunyai cara berpikir yang out of the box. Nah, tentunya ini kan menjadi pusat perhatian. Oh, ini pariwisatanya seperti ini, potensinya seperti ini. Bahkan menariknya adalah Pak Yasona pun Menteri Hukum dan HAM, kira-kira sebulan yang lalu saya, Bupati, Sekretaris PGI menghadap beliau bahkan sudah semangat sekali untuk meresmikan berbagai macam hal-hal yang sifatnya berhubungan keimigrasian. Sehingga misalnya wisata atau orang-orang dari Filipina dan sebagainya akan lebih mudah. Dan tentunya saja yang paling penting bahwa ini wilayah perbatasan terluar yang berbatasan langsung ini harus menjadi nilai-nilai yang sangat ikonik atau historical, supaya bahwa Sulawesi Utara mempunyai wilayah seperti ini akan didorong penuh oleh pemerintah pusat, termasuk mengundang juga Pak Yasona dari KKP, dari Menteri ini dan sebagainya. Pak Luhut juga mau masuk untuk masalah pelabuhan dan sebagainya. Mungkin inilah salah satu cara untuk menarik perhatian untuk pembangunan di Sulawesi Utara ya. Itu dia. Saya kira menarik ya, tadi terinspirasi dengan apa yang diutarakan oleh Ketua Panitia, Ketua Harian ya, Pasca Panitia, Ketua Pelaksana Pasca Nasional. Tadi tergelitik bahwa kegiatan ini juga akan mendorong pariwisata. Mau tidak mau memang akan mendorong pariwisata, akan banyak orang yang datang di Sulawesi Utara. Sekarang persoalannya bagaimana panitia ikut menyiapkannya. Menyiapkan artinya kan menyiapkan langsung misalnya bahan-bahan khas di sini, jualan sudah mampu enggak kita, sehingga para rombongan, para peserta, para delegasi pulang ke sana ada oleh-oleh dari Talaut, ini artinya berarti panitia harus mengkomunikasikan mungkin dengan UMKM yang ada. Gimana? Selama ini saya sudah 2 kali bolak-balik ke sana untuk dalam persiapan ini. Jadi Pak Presiden juga datang sini bukan cuma semata-mata pasca. Jadi ada satu agenda supaya sekali jalan dia bisa menjalankan untuk peresmian, kalau nggak salah menurut Pak Gubernur kemarin tadi juga sempat walaupun waktu cuma dikit untuk peresmian Lolak. Menyangkut tadi
bahan-bahan yang respons masyarakat ya. Mereka sudah siapkan sana tuh untuk ekonomi UMKM. Saya sudah rapat dengan mereka. Kan sayang mereka, kalau tidak dimanfaatkan ya. Jadi pada prinsipnya di Kabupaten di Talaut sudah sangat siap, tinggal tunggu tanggal. Masyarakatnya sudah siap ya. Nah, terus ada kegiatan juga selain, jadi kita ada diskusi nasional juga. Jadi selain ada pasca, ada diskusi nasional, misalnya tentang Pancasila. Jadi dikaitkan dengan pasca. Itu di Talaut, di diskusi Talaut nasional juga, ada di ini Talaut ya. juga. Mungkin Pak Oli, Pak Gubernur usul si Baskara untuk bicara tentang kebinekaan. Dia Pancasila kan, dia ahli di dokternya dokter Pancasila kan. Jadi kita ada beberapa kegiatan yang selain itu ada artis-artis ibu kota yang lagi disiapkan, nanti Pak Ketua Pelaksana yang lebih tahu karena dia. Jadi masalahnya kan kemarin kita waktu 2020 sudah DP malan artis, sound segala macam-macam. Akhirnya kan ke pending. Nah, panitia itu yang tetap dijalankan ini, kita gabung dengan panitia lokal. Ada artis-artis nanti Pak Ketua yang menjelaskan karena beliau yang sudah gimana Ketua artis? Ya artinya memang jadi kalau ingat dulu ya tahun 2020 lalu itu jumlah artis yang mau dibawa waktu itu 21 orang. Oh. Bahkan waktu itu dia mau bikin di sini di Tondano. Di dua tempat. Dua tempat. Satu di Manado, satu di Tondano. Waktu itu. Jadi Tomohon lagi malahan ya. Tomohon juga. Jadi Tondano itu ibadah, kebaktian. Iya. Di Manado konser rohani. Tapi memang semuanya bubar karena COVID. Drama kerusuhan itu sudah disiapkan Waktu itu ya. Remisi Lado. Udah bayar. Udah luar biasa pada waktu itu persiapan sudah luar biasa. Tapi sekali lagi memang Tuhan berkata lain. Karena COVID ini. Nah, tapi khusus buat yang di Talaut ini, saya sedang berkoordinasi dengan beberapa artis untuk memastikan jadwal dan sebagainya. Karena memang sebenarnya tantangannya bukan masalah artisnya. Artis ini pengennya kayak gini nih, dia datang, nyanyi langsung pulang. Iya. Kemudahan penerbangan tidak bisa mendukung sana. Artinya ketika dia datang hari Jumat, maka harus stay sampai hari Senin. Betul tantang iyo. Datang hari Jumat, ibadah misalnya hari Sabtu, acara tanggal 17 hari apa? Hari Sabtu. Sabtu berarti Minggu masih tetap ada, baru Senin pulang. Senin dia pulang, iya. Iya, kalau kendala memang sih. Tapi kemarin Pak Gu bilang kita akan charter pesawat yang kayak kemarin kan waktu kita bikin PGI kemarin di Tahuna 2 hari kita charter. Jadi kalau Bung Aswin datang ke sana, dia berangkat hari Jumat, harus pulang hari Senin. Jadi ini masalah juga Kak, misalnya ada ini mungkin ada jadwal-jadwal ya pejabat atau ini. Tapi nggak apa-apa. Justru itu adalah fakta yang mesti diberikan kepada berbagai macam pihak untuk memajukan wilayah Talaut dan pada akhirnya menjadi perhatian. Iya. Fasilitas yang kurang publik, ya. Yang kurang seperti apa? Karena ini yang Ketua bilang tadi, ini terluar sehingga kan Presiden Jokowi kan berusaha bikin bahwa Serambi ini kita bukan lagi yang di ini, tapi negara luar harus melihat wajah Indonesia itu di terluar. Justru itu kan perbatasan Papua, perbatasan Aceh dengan ini semua dibuat yang baik, yang makanya bagus, kalau melihat tempat-tempat wisata. Jadi kalau melihat kantor-kantor imigrasi di wilayah perbatasan itu sangat berubah. Bagus ya, luar biasa. Nah, itulah salah satu visinya Presiden Jokowi untuk melihat bahwa ketika orang datang di wilayah perbatasan langsung dan wilayah-wilayah terluar disambut dengan salah satu infrastruktur yang sangat baik. Contohnya kantor imigrasi ya. Dan sekali lagi tentu Tribuners ini momentum bahwa di Sulut ada salah satu daerah, salah satu daerah yang bagian dari pulau terluar di Talaut, dan juga saya tahu di Sangihe ada juga ya. Tapi kali ini mendapat penghargaan tentu di Talaut karena ada Pasca Nasional yang merupakan bagian dari kegiatan nasional yang kalau Tuhan berkenan tentu akan ada Pak Presiden, yang pasti kalau Presiden datang pasti sebagian menteri akan ikut hadir juga ya. Pasti. Ini akan kalau hadir. Kebetulan waktu
Pak Natal Nasional di Tondano, Tondano, tahun ya. 18, 19. 16 ya. 16 kan saya waktu itu menjadi koordinator utamanya. Oh iya iya. Langsung saya di bawahnya Pak Enggar, Menteri Perdagangan pada waktu itu. Karena Pak Enggar waktu itu tugasnya di Sumatera Utara, saya megang di sini sepenuhnya. Itu Menteri, Panglima TNI, Kapolri, waduh datang semuanya banyak sekali, benar-benar sampai pada waktu itu saya masih ingat belum ada yang namanya Luansa. 4 points hanya satu. Ya. Sintesa Peninsula saat, waduh pada waktu itu udah stresnya menghadapi seperti itu. Tapi akibat dari kegiatan itu sekarang bermunculan hotel. Oh waktu itu kekurangan hotel ya? Kekurangan. Sangat. Oh sangat kekurangan ya. Tidak hanya hotel, mobil sewa, restoran penuh semuanya. Ada istilahnya trickle down effect, ke bawah semuanya. Nah, tentu harapannya menarik sekali untuk di Talaut. Ya, Jangan-jangan dengan kegiatan ini iya. menjadi salah satu trickle down effect. Ya. Muncul hotel, muncul UMKM, restoran. Dan pada siapa yang bisa menikmati? Masyarakat umum. Ya, ini menarik ya tadi. Jadi Tribuners bahwa kegiatan ini akan ada multi efek ya. Betul. Ke masyarakat setempat, masyarakat Talaut dan juga ke Sulawesi Utara, karena mau tidak mau kan tamu-tamu yang datang dia harus numpuk dulu di Manado kan. Jadi Pak Andre Ango ya mau tidak mau langsung dapat lagi ya tuh. Kan langsung nginap di Manado dulu, transit dulu di ini, dan pasti mereka kalau di habis ke Talaut pasti kedatang di Manado. Oh ternyata selalu begitu kan. Ya jangan-jangan ke Tomohon, ke Tondano. Jadi panitia kan di Sulut itu sangat terkenal selain pemandangan alam juga makanan. Ya. Jadi panitia harus siapkan kuliner harus Waduh. harus kan di timur itu saya kemana-mana saya tahu Ikan. Manado itu orang jempol salah satu kuliner makanan. Orang Ambon bilang saya nggak ada lawan. Gimana kesiapan itu makanan? Kalau untuk masalah makanan yang selama ini saya pantau, mereka sudah siap dengan ikan-ikannya. Malahan ada apalagi mau manee ada satu ikan tempat, apalagi manee itu dia nanti disiapkan langsung makan ikan segar kan langsung dibakar. Iya. Jadi dan kedua yang saya mau sampaikan bahwa masyarakat Talaut itu akan hadir sekitar 20.000, akan membuat rame. Jadi mungkin akan tempatnya cukup besar. Tapi sekali lagi tentu dengan standar COVID yang Iya. dijaga. Artinya meskipun saat ini Indonesia menuju wilayah tidak hanya udah menuju endemi, Iya. tetapi tetap dijaga. Ya, jadi seperti kita ini nak pakai tapi disiapkan juga. Ada dong, ini kan disiapkan dan kita udah Tribuner udah booster. Solid 4 kali nih. 4 kali. Betul. Jadi ya kegiatan ini tentunya ya ini Pak Ketua Panitia yang ini saya tetap standar COVID. Artinya protokolnya dijaga. Protokol kesehatan di ini pasti dari Manado sudah diamankan ya. Sudah diamankan walaupun kemarin Presiden sendiri yang melakukan sidak bahwa waktu datang kan kemarin berapa ini sekian persen. Kalau nggak salah Manado aja 70% yang pertama. Jadi yang pertama malah 100 lebih. Kemudian yang kedua atau ketiga itu ya kedua kan nggak salah yang 70%. Artinya di Manado sebenarnya relatif aman. Tapi kita juga harus sadar bahwa ini yang akan datang adalah tamu-tamu dari luar, dari berbagai daerah, dan bisa aja dari luar negeri. Kalau undang duta-duta besar kan bisa aja ada yang hadir. Akan diundang itu dari Filipina ya. Dan Tribuners tentu kita sudah berbincang-bincang dan saya kira sudah sangat banyak ya yang kita perbincangkan. Tapi seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini mungkin ada hal-hal lain yang akan diutarakan oleh ketua maupun sekretaris. Saya beri kesempatan ketua dulu apa terakhir kan baru sekretaris. Jadi kepada masyarakat Sulawesi Utara bahwa kegiatan Pasca Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan dihadiri oleh Presiden. Mohon dukungan, mohon doa supaya ini dapat berjalan dengan baik, dapat sukses,
Dan tentunya tidak hanya kita bicara tentang masalah Sulawesi Utara, tetapi juga secara kabupaten Talaut pun akan menjadi lebih mendapatkan perhatian yang lebih. Dan dampaknya siapa? Dampaknya untuk pada masyarakat, tidak hanya Sulawesi Utara tetapi juga keseluruhan. Membangun kepercayaan diri di masa Covid bahwa orang sehat bisa melaksanakan kegiatan, tentu akan meningkatkan produktivitas dalam kehidupan terutama di Sulawesi Utara ini. Ya. Sekretaris boleh tambah tadi. Terima kasih. Jadi saya mau garis bawahi bahwa Pasca Nasional kita yang dilakukan ini didukung oleh 8 aras gereja dan interdenominasi yang seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia sangat mendukung. Pembicaranya Pak Ruben Adi Abraham, Ketua Sinode GBI dari grup GBI. Jadi dan untuk masyarakat dari luar Sulawesi Utara nggak perlu khawatir karena kita akan lagi berusaha untuk mendatangkan kapal PL ini supaya sekalian dia bawa ke sana cukup besar, dan kedua sebagai hotel terapung karena untuk mengantisipasi masalah tempat yang ada di Talaut. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Dan Tribuners, tentu demikian bincang-bincang kita terkait persiapan Pasca Nasional yang diadakan di Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan ini tentu penghargaan bagi masyarakat Sulawesi Utara atau bagi kita semua yang ada di Bumi Nyur Melambai dengan diadakannya Pasca Nasional ya. Pasca Nasional, dan ini juga membuktikan bahwa Sulawesi Utara dengan dipercaya bahwa kita ini memang boleh dikata miniatur Indonesia, dikatakan laboratorium kerukunan Indonesia ada di Sulawesi Utara, sehingga kalaupun misalnya kali ini juga mendapat penghargaan dengan diadakan Pasca Nasional di sini, saya kira patut kita apresiasi dan patut kita berbangga, patut kita syukuri, dan patut kita sukseskan. Harus kita sukseskan, sehingga tentu ini juga menyenangkan kita semua, warga Sulawesi Utara semua, dan pasti secara keimanan menyenangkan juga Tuhan Yesus. Salam hormat dari Pak Ketua Umum, Pak Yan Maringka, sekarang Irjen Pertanian. Ketua Umum ya. Ketua Umum kita. Nah, jadi ini juga melibatkan semua, tentu selain kedua petinggi panitia ini, Pak Alvin dan Pak Jemi, juga Pak Ketua Umum Pak Jan Maringka yang merupakan Ketua Umum daripada panitia Pasca Nasional, dan tentu juga ini juga bagian dengan koordinasi dengan pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, Pak Gubernur Pak Oli Dondo Kambe dan juga Pak Bupati Talaut, saya kira. Dan tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Alvin Taulu SE yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana Pasca Nasional ya yang di Talaut nanti, kemudian Pak Jimmy Mukolen Sang Esa yang merupakan Sekretaris Umum Panitia Pasca Nasional. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.